seekor cicak pada titik sudut A. Oke, cicaknya kita anggap A. Oke, berarti dia di sini posisinya nih. Ada cicak di bawah. Terus ada seekor nyamuk. Nah, kita anggap nyamuk ini si P aja. Pada garis HG, oke, di belakang, yang berjarak 6 meter dari H. Kalau 6 meter dari H, berarti tengah-tengah ya. Si P-nya berarti tengah-tengah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pikos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Nah, kali ini kita masih bahas soal tentang UTBK untuk persiapan UTBK yang tinggal berapa hari lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik yang belum ujian. Yang udah ujian, semoga lulus di PTN favorit ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe channel ini, like, comment, dan share video ini juga. Oke, kita mulai aja. Soal yang pertama. Oke, nah di video kali ini Bang Wanda soalnya agak random. Jadi 4 soalnya semuanya beda materinya. Supaya apa? Supaya makin banyak soal yang bisa dipelajari di video ini. Biasa Bang Wanda fokus untuk 1 atau 2 materi gitu kan. Oke, soal nomor 1, kita baca dulu soalnya. Agar grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat kurang dalam kurung 3 tambah AX tambah 8 memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Oke, kata kuncinya di sini ialah memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Kalau adik-adik ikutin video Bang Wanda yang lalu, Bang Wanda udah pernah bahas tentang hubungan fungsi kuadrat dengan diskriminan. Nah, di situ jelas semuanya. Nanti kalau masih kurang jelas boleh back ke video itu ya. Jadi teorinya adalah kalau memotong sumbu X di 2 titik, dia kan teorinya ada 3. Yang satu itu memotong, yang kedua itu menyinggung, yang ketiga Bang Wanda sebutnya melayang ya. Melayang itu maksudnya dia nggak motong, nggak singgung gitu ya. Ini yang dicek itu diskriminannya, D-nya lebih dari 0, menyinggung D-nya sama dengan 0, dan kalau melayang D-nya kurang dari 0 ya. Yang masih lupa D itu rumusnya apa? B kuadrat kurang 4AC. Nah, teorinya ini yang harus diingat untuk menjawab soal nomor 1. Oke, langsung aja berarti kita punya A-nya 2. Nah, ini nggak wajib dijabarin dulu ya. Kalau langsung AB-nya siapa ya langsung aja. A tambah 3, 3 tambah A sama aja. Tapi minnya jangan lupa, dan C-nya 8. Karena dibilang memotong sumbu X di 2 titik berbeda, maka D-nya lebih dari 0. Terus B kuadrat, oke langsung aja lah ya. Kita rumusnya udah punya tadi, B-nya min A tambah 3 kuadrat ya kurang 4 kali A dikali C. Nah, gitu dia. Lebih dari 0. Oke, nah kita jabarin dulu. Min kalau udah kita kuadratkan pasti positif, jadi langsung kuadratin A tambah 3 ya. Berarti ini jadinya A kuadrat tambah 6A tambah 9. Terus ini min 8 kali 8 64. Lebih dari 0, sehingga jadinya A kuadrat ditambah 6A. Berarti ini berapa nih? 45 ya? 45 atau 55 deh ya, 55 lebih dari 0. 55 tambah 9 64 ya. Oke, berarti ini harus kita faktorkan. Nah, faktornya sih gampang nih kan. Berapa yang dikali dapat minus 55, kalau ditambah atau dijumlahkan itu plus 6, berarti plus 11 kali minus 5. Sehingga kita dapat pembuat nolnya. Ini pembuat nolnya min 11. Ini pembuat nolnya 5 ya.
lebih dari 0. Nah, sebenarnya kalau untuk persamaan kuadrat, kalau kita bisa langsung nih. Kalau lebih dari 0, jawabannya pasti pakai atau. Berarti jawabannya antara pakai atau min 11 dan 5. Ya, berarti C jawabannya. Langsung aja. Ya, kalau kurang dari, langsung pakai di antara. Sekedar membuktikan saja, kita buat garis bilangan. Ya. Di sini ada min 11. Di sini ada plus 5. Ya, hasil dari pembuat nolnya. Nah, kita uji titik. Ada 1 2 3, kita ngambil sebelah kanan 6. Ya, boleh 6 kita ambil di sini, kita substitusikan ke persamaan ini boleh. Ya. Jadi maksudnya 6 tambah 11 positif, 6 kurang 5 positif, maka ini hasilnya positif. Kalau di sini kalian ambil 0, substitusi lagi ke situ, 0 tambah 11 positif, 0 kurang 5 negatif, positif kurang negatif, di sini bernilai negatif. Dan ini kalau kalian ambil min 12, nanti hasilnya juga positif. Nah, karena diminta lebih dari 0, maka ngambil yang positif. Berarti arsir ke kanan, arsir ke kiri. Sehingga jawaban kita C ya. A-nya kurang dari min 11 atau A-nya lebih dari 5. Ya, tapi kalau untuk persamaan kuadrat langsung aja. Kalau lebih dari pakai atau, kalau kurang dari ambil di antara, yang A-nya di tengah. Oke, semoga bisa dipahami. Soal ini gampang kok. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya soal tentang bangun ruang ya. Kemarin di video yang lalu juga Bang Wanda udah pernah bahas tentang bangun ruang, tapi itu tentang luas jarak gitu ya. Ini kita lihat tentang apa. Oke, kita baca dulu soalnya. Suatu balok ABCD EFGH. Ingat, jadi setiap ada gambar, langsung kita gambar ya. Nah, kalau Bang Wanda nih gambarnya otomatis saja. Nah, udah muncul gambarnya ya. Balok ABCD EFGH. Nah, sebenarnya Bang Wanda kebiasaan gambarnya kubus, tapi nggak ada masalah ya. Yang penting balok sama kubus bentuknya mirip, cuman pengaruh di panjangnya saja ya. Oke, dengan panjang AB 12. Oke, ininya 12. BC-nya 4, ininya juga 4. Oke, terus titik sudut A, seekor cicak pada titik sudut A. Oke, cicaknya kita anggap ini P aja ya. Nggak usah deh, di A memang udah, cicaknya si A. Oke, berarti dia di sini posisinya nih. Ada cicak di bawah. Terus ada seekor nyamuk. Nah, kita anggap nyamuk ini si P aja. Pada garis HG, oke, di belakang, yang berjarak 6 meter dari H. Kalau 6 meter dari H, berarti tengah-tengah ya. Si P-nya berarti tengah-tengah nih. Si nyamuknya. Kenapa? Karena jumlahnya 12. Nah, kalau dibilang 6 meter tengah-tengah. Nah, pertanyaannya, jika cicak ingin menangkap nyamuk, oke, udah pasti dia merayap ya, nggak mungkin terbang. Maka jarak terpendek yang ditempuh cicak. Berarti konsepnya di soal ini, dia minta jarak terpendek dari A ke P, tapi harus melalui permukaan. Dalam teori sebenarnya, kalau ditanya jarak terpendek, ya langsung tarik aja A ke P gitu ya. Ya, tapi itu melintang. Nah, kasusnya di sini itu cicak. Kalau cicak itu harus merayap, jadi kita harus cari lintasan terpendek dari A ke P. Biar mudah, soal seperti ini, dan jangan salah juga, kalian ngambil jaring-jaring kubusnya yang bersebelahan, yang ada titik A dan titik P. Nah, kalau Bang Wanda sini ngambilnya, ambil A, B, F, E, dan atasnya E, F, G, H. Sehingga kalau kita gambar nih, kita gambar jadinya gini deh. Nah, ada 2. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini yang di depan A, B, F, E. Terus yang di atasnya kita tegakin ke atas. Jadinya di sini G, di sini H, gitu dia.
Oke, berarti di sini P. Di tengah-tengahnya P. Nah, di tengah-tengahnya P, terus kita mau cari jarak A ke P, maka langsung saja kita tarik A ke P. Nah, gini dia. Ya, jadi kalau digambar tuh kira-kira ke sini, terus miring lagi, gitu ya. Nah, jadi nggak nampak kalau cuman gambarnya dibangun ruang, jadi harus kita bongkar dulu jadi jaring-jaring. Oke, tinggal kita isi aja. Di sini 6, di sini 4, di sini 4. Jadilah segitiga siku-siku di H. Segitiga siku-siku di H dengan panjangnya 6 dan 8. Otomatis di sini 10 karena pakai triple Pythagoras. 6, 8 kawannya pasti 10, atau cari pakai Pythagoras juga boleh. Oke, selesai ya. Jadi jawabannya 10. Ya, jadi jarak terpendek itu kita buka aja jaring-jaringnya, terus langsung tarik garis lurus dari yang ditanya ke dari 2 titik yang ditanya itu, gitu ya. Oke, bisa ya. Lanjut nomor 3. Oke, ini masih bangun ruang. Ya, kita baca dulu soalnya. Sebuah bola di dalam sebuah balok. Oke, kita gambar dulu. Tapi kita baca dulu sedikit lagi boleh juga ya. Menyentuh sisi atas dan alas balok. Oh, oke. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira gitu gambarnya ya. Jadi ada balok, terus bolanya menyentuh sisi atas dan alas balok. Oke. Dan volume balok adalah 2 kali volume bola. Oke, berarti boleh kita buat V balok, BA aja kita buat ya. V balok sama dengan 2 kali volume bola, BO. Nah, gitu dia. Pertanyaannya, volume balok di luar bola jika tinggi balok 6. Oke, ini 6. Kalau volume balok di luar bola, otomatis kan kita harus buat dia kita bilanglah volume X yang ditanya. Berarti ini harus volume balok ya dikurang volume bola. Kenapa? Karena yang ditanya yang di luar. Jadi volume seluruhnya, volume balok, kita kurang volume bola. Nah, sedangkan volume balok sendiri katanya 2 kali volume bola. Ya, kita kurang VBO. Jadi cukuplah kita cari si volume bola aja. Nah, gitu dia. Oke, volume bola, mari kita ingat rumusnya lagi. 4/3 pi R pangkat 3. Nah, itu ya. Nah, R-nya siapa? Kalau kita lihat karena dia menyentuh atas dan bawah, berarti dari atas ke bawah ini jaraknya 6. Ya, itu diameter ya. Berarti diameter bolanya 6, otomatis jari-jarinya 6/2. Jadinya 3. Sehingga kalau kita lanjutkan, ini 4/3 kali pi. Pi-nya nggak usah diubah karena opsi jawabannya dalam pi juga. Dikali 3 pangkat 3. Jadi buat 3 kali 3 kali 3. Kita boleh coret 1 3-nya. Dan jawabannya langsung dapat 4 kali 9, 36 pi. Ya. Jadi gampang sekali sebenarnya soal ini. Jadi jangan menghindari soal karena pas kita baca awalnya, aduh bangun ruang nih kayaknya susah. Enggak. Baca dulu sampai habis sambil membuat ilustrasinya. Jadi kadang-kadang soal itu tidak sesusah bacaannya ya. Jadi kalau kita sudah coret-coret biasanya mudah kok. Toh semua yang kita bahas soalnya mudah-mudah kan? Oke, next. Masih ada 1 soal lagi. Oke, nah salah satu soal yang juga keluar itu tentang sistem persamaan. Sebenarnya sistem persamaan ini tidak terlalu susah. Intinya kita cukup mensubstitusikan persamaan yang satu ke persamaan yang lain. Tapi kita harus bagaimana mensubstitusikan agar mudah. Jadi triknya itu pertama lihat yang pangkat 1. Oke, yang pangkat 1 itu yang atas ya. Berarti 2x tambah y sama dengan 5. Nah, yang kita substitusikan biasakan yang koefisiennya 1 ya.
Contoh kalau di soal ini Y kan koefisiennya 1. Berarti kita ganti Y sama dengan 5 dikurang 2X. Nah, gitu. Oke. Nah, si Y sama dengan 5 kurang 2X inilah yang kita substitusi ke persamaan yang satunya. Oke, langsung aja. Kita punya X kuadrat. Ya, persamaan yang satunya. Tambah X kali Y, berarti Y kita 5 kurang 2X. Kurang Y kuadrat, berarti kita punya 5 kurang 2X kuadrat. Sama dengan 5. Oke, kerjaan kita cuman menjabarkan aja nih. Ya, adik-adik juga pasti bisa. Oke, lanjut. Ini X kuadrat. Terus ini kita kali ke dalam. Berarti 5X kurang 2X kuadrat. Gitu ya. Ini kuadratin dulu ya, baru nanti kita kalikan min. Berarti ini 25 kurang 20x tambah 4x kuadrat sama dengan 5. Wah, melenceng kanan sedikit nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Berarti ini yang bisa kita jumlahkan dulu. Ini sama ini boleh ya. Berarti atau ke sebelah sana aja ya. Ini min X kuadrat ditambah 5X, kalikan minnya ke dalam, min 25 plus 20X kurang 4X kuadrat sama dengan 25. Gitu ya. Oke, berarti bisa kita jumlahkan. Kita punya min 4, kita punya min 1, jadi min 5X kuadrat. Terus kita punya 5X dan 20X, jadinya plus 25X. Terus kita punya minus 25 sama 25 di kanan. Jadi sama-sama minus 25 berarti minus 50. Sama dengan 0. Dan ini bisa kita bagi sama minus 5. Oke, lanjut. Berarti jadinya apa? X kuadrat kurang 5X tambah 10 ya. Nah, gitu dia. Oke. Kita cek lagi dulu ya. Oh, sorry, di sini nih kita salahnya ya. Seharusnya ini 5 ya, bukan 25 ya. Oke, kita ganti dulu. Berarti ini kita ganti juga. Ini bisa kita ganti juga. Oke. Berarti ini seharusnya 5. Berarti ini minus 30 ya. Nah, minus 30 kita bagi jadinya plus 6. Oke, ini baru ada. Oke, kita faktorin. Berarti X sama dengan 0. Berapa nih faktornya? Yang dikali plus 6. Tapi dijumlah min. Berarti seharusnya minus 2 minus 3. Dapatlah kita X-nya 2 atau X-nya 3. Oke, setelah dapat X, kita substitusikan ke Y sama dengan 5 kurang 2X yang tadi. Kita anggap ini X1, ini X2, sehingga kita dapatkan Y2 sama dengan 5 kurang 4. 1 berarti. Karena kita ganti X-nya 2 kan. Kita dapat, bukan Y2 tuh ya. Y1 maksudnya. 4Y1, nah Y2-nya itu sama dengan 5 kurang 6 ya, berarti minus 1. Oke. Nah, Bang, penyelesaiannya ada 2 dong. Iya, betul, ada 2. Ada 2,1, ada 3, min 1. Nah, pertanyaannya kan penyelesaian dalam P dan Q. P, Q, maka P tambah Q adalah dua-duanya kita tes tambah. Di sini kita dapat kalau kita tambah dia 3, ini kalau kita tambah hasilnya 2. Nah, cek yang ada jawaban. Yang ada jawaban itu 3. Nah, gitu ya. Jadi, jawaban yang benar itu A. Soal seperti ini sebenarnya lumayan menghabiskan banyak waktu, tapi kalau kalian jeli sebenarnya nggak terlalu susah. Hati-hati dalam membubuhkan nilai minus-minusnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bang Wanda bagi kali ini. Nah, Bang Wanda tinggalin soal latihan nih, mirip soal nomor 1.
dan cuman beda angka aja, gitu ya. Jawabannya boleh nanti jawab di komen. Kalau ada yang masih kurang jelas boleh tanya di komen, nanti kita jelasin lagi di situ. Oke, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.